Hello bosku, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan merangkum film bergenre horor musika drama. Plot twistnya berlapis bosku. Film ieu teh bercerita tentang seorang pemain cello berbakat yang ingin kembali ke sekolah musiknya setelah 10 tahun vakum. Disitulah terjadi banyak hal di luar Nurul dan sangat mengerikan. Penasaran dong seperti apa kengeriannya? Biar tidak banyak cincong dan spoiler di awal video, mending kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Tuh kan awal-awal aja sudah begini sinematografinya. Sudah pasti akan penuh dengan misteri ke depannya bosku. Film itu akan berfokus ke pemain cello yang sangat jenius dan berbakat bernama Charlotte. Ini bebongknya. Beliau sudah 10 tahun vakum dan keluar dari sekolah musiknya dikarenakan harus merawat ibunya yang sedang sakit. Sampai akhirnya ibu Charlotte meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan inilah Anton. sepeninggalan ibunya, Charlotte pergi ke Shanghai, Cina bagian Lebak untuk menemui sepasang suami istri, Anton dan Paloma. Mereka adalah mentornya dulu di saat sekolah musik backup di Boston. Di sana mereka sedang mencari bakat-bakat muda pemain cello yang sudah diseleksi dari 3 benua selama 5 bulan lamanya dengan bantuan kedua asistennya yaitu Gay Ferry dan Theis. Tujuan Charlotte mendatangi mereka karena dia ingin masuk kembali ke sekolah backup. And after all these years, Charlotte disambut layaknya anak sendiri. Di sana Charlotte bertemu dengan pemain cello muda yang sama berbakatnya bernama Lizzie dan mereka saling mengagumi permainan satu sama lain. Semua musik Lizzie sudah didownload sama Charlotte dan Lizzie juga mengidolakan Charlotte saat melihat permainannya sewaktu kecil. You were 14. There's something going on between them. Wanna know a secret? Setelah menjadi juri di seleksi final, Charlotte mendatangi Lizzie yang lagi santai menikmati pemandangan dan terlihat ada tato kecil not musik 1/8 di punggungnya. Mereka pun ngobrol sedikit gibah dan entah kenapa tatapan mereka ini terlalu dalam untuk sebuah pertemanan. It took me a while after I left back off. Years. No, never. Saat akan kembali ke acara, mereka melihat bapak-bapak mimisan dan tiba-tiba muntah. Orang-orang di sana pun membicarakan tentang penyakit demam berdarah di perbatasan Hunan yang mungkin saja menyerang pria tersebut, di mana sebelumnya Anton, Paloma, dan Lizzie mencari bakat-bakat pemain di sana. Find his proteges in remote places. Elizabeth. Sampainya di panggung, mereka berdua diminta Anton memainkan satu lagu pendek sebagai penutupan di hadapan banyak orang, dan penampilan tersebut sangat-sangat memukau. Setelah itu mereka pun semakin dekat dan nah kan benar kan les biola, ternyata ujung-ujungnya Lizzie duluan yang mulai nyosor Charlotte sampai akhirnya mereka adu pamatuk dan terlihat tato yang sama di punggung Charlotte. We're more alike than it may seem. Good morning, you. Di keesokan paginya,
untuk merilekkan pikiran dan mumpung dikasih waktu liburan. Lizzie pun mengajak Charlotte healing sebentar dan ngebolang jalan-jalan ke pegunungan. Karena malam minum terlalu banyak, kepala Lizzie terasa pusing dan Charlotte memberikan obat aspirin. Sebelum perjalanan dimulai, Charlotte mengajak Lizzie makan dulu karena dia masih gak enak badan. Setelah itu mereka akan naik bis menempuh perjalanan cukup jauh. Dan Charlotte memastikan lagi, apa Lizzie yakin kuat bepergian jauh? Iya kuat, aku bisa nahan kok, kata Lizzie. Just go to the airport like we never met? Exactly. Are you sure you want to do this? I'm fine. Akhirnya bis pun mulai jalan dan Lizzie semakin pusing meminum lagi obat aspirin sangat banyak. Saat masuk jalan pegunungan, Lizzie semakin gak enak badan, perutnya mual, dan kepalanya sangat-sangat pusing. Charlotte langsung meminta supir berhenti sebentar. Tapi dikarenakan supir gak bisa bahasa Inggris seperti saya, akhirnya ada seorang penumpang membantu menjelaskan maksud Charlotte. Jelas maleslah Pak Supir berhenti dulu, tapi mereka terus meneriaki supir agar berhenti. Liz pun akhirnya muntah dan dia pingin BAB karena perutnya sudah sangat sakit. Sampai akhirnya bis pun dihentikan. Okay. Here you go. I'm dying. It's okay. What is happening? What is happening to me? Setelah itu, Charlotte membantu membersihkan bekas-bekas EO Lizzie di kakinya dan memapah kembali ke bis. Lizzie pun meminta maaf ke semua penumpang di sana dan bis pun kembali jalan. Terlihat para penumpang yang memberikan masker juga air untuk Lizzie karena khawatir dengan kondisinya yang semakin memburuk. Charlotte semakin panik dan mencoba menelepon siapapun yang bisa membantu. Tapi seperti biasa kayak di film-film sebelumnya, di sana ngedadak gak ada sinyal. Lizzie terus berteriak mengeluh sangat kesakitan dan penumpang-penumpang di sana hanya bisa prihatin melihatnya. Charlotte terus berusaha mengalihkan rasa sakit Lizzie. Tapi itu percuma. Lizzie tiba-tiba ingin muntah tapi jendela nggak bisa dibuka. Oh God, I'm gonna puke. What? Oh God. Those bugs? Lizzie menganggap dia terkena penyakit yang sama seperti pria yang mereka lihat semalam. Lizzie pun semakin panik dengan kondisinya dan merasa ada sesuatu di dalam tubuh juga kepalanya. Saking pusingnya Lizzie pun terus berteriak dan membentur-benturkan kepalanya ke jendela. Pak supir yang sudah hilang kesabaran karena bisnya jadi kotor dan terganggu akhirnya mengusir mereka berdua dari bis. Mereka pun terpaksa berjalan kaki dan Lizzie merasa ada yang salah dengan dirinya. Lalu dia melihat banyak serangga yang bergerak-gerak dan keluar dari tangannya dan juga di muntahnya. Lizzie tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Lalu Something is wrong. Charlotte. Lizzie, you have to stop it! It's inside of you! You have to stop it! film pun flashback saat di kamar hotel. Ternyata Charlotte bukanlah memberikan obat aspirin, melainkan obat pereda kejang milik ibunya yang efek sampingnya adalah mual, gatal-gatal, dan juga halusinasi, di mana efek samping tersebut akan semakin parah jika penggunanya habis minum-minum beralkohol. Jadi nggak ada yang namanya serangga, bosku. Itu semua hanyalah halusinasi. Itu semua hanyalah halusinasi Lizzie saja. Charlotte mencolong pisau dapur saat di tempat makan yang tadi. Lalu dia sengaja mengatakan ada serangga di muntahannya agar halusinasi Lizzie semakin menjadi-jadi. Dan puncaknya memancing Lizzie memotong tangannya sendiri yang sebenarnya baik-baik saja. Tiga minggu kemudian di sekolah musik Back Off, seseorang datang ke sana larut malam yang ternyata itu adalah Lizzie, tentunya dengan tangan kanan yang sudah terpotong. Lizzie pun menceritakan apa yang terjadi sampai diselamatkan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit.
Lalu saat Lizzie terbangun, dia sadar jika Charlotte sudah pergi ke luar negeri. Disitulah Lizzie mengerti jika ini semua adalah perbuatan Charlotte, karena Charlotte sangat iri dengan ketenaran dan kemampuannya dalam bermain musik. Everything. Can't understand. Why? Why would she do this? Had the life that she so desperately wanted. Keesokan harinya, Lizzie melihat anak-anak di sana sedang berlatih selo. Lalu Anton dan Paloma mengajak ngobrol Namata. Mereka terpaksa mengeluarkan Lizzie dari sana dan akan ditempatkan ke rumah pemulihan. Karena masih banyak gadis-gadis yang butuh tempat tinggal di sekolah back off. Para rusinglah Lizzie dengarnya karena diusir begitu saja dan tidak dianggap sebagai keluarga. Lizzie memohon untuk bisa menetap di sana dan akan mengerjakan apapun karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi sayang, keputusan mereka sudah bulat dan sekarang Lizzie sangat dendam kepada Charlotte. Please. Anton. Mother. But sadly, that gift is gone. Please. Di rumahnya, Charlotte yang sedang memasak merasa ada orang lain di sana dan What's going on? Lizzie, what are you doing here? Lizzie pun kembali ke sekolah back off dengan membawa Charlotte. Lalu setelah Charlotte siuman, Anton bertanya, kenapa dia harus berbuat sekeji itu hanya karena iri dengan Lizzie. Charlotte pun menjawab jika dia tidak iri sama sekali, melainkan berusaha menolong Lizzie. Charlotte mengatakan jika dia sudah melihat tato milik Lizzie yang sama seperti tato miliknya, di mana yang memiliki tato tersebut hanyalah pemain-pemain selo yang berbakat dan sudah melalui kejadian mengerikan di sekolah tersebut. Charlotte juga tahu jika Lizzie pasti sudah dicuci otak sama seperti dirinya 10 tahun yang lalu. Bahkan saat pulang untuk merawat ibunya, Charlotte menjadi gila dan sangat sering keluar masuk rumah sakit jiwa karena mengalami trauma yang sangat dalam di sekolah jahanam tersebut. Dan sekarang dia ingin menyelamatkan Lizzie dari perbuatan bejat Anton, Jeffrey, dan juga Thais. But frankly, neither are you. So I reached out. Penasaran dong dengan trauma seperti apa? Mari kita flashback ke 10 tahun yang lalu. Sekolah back off memiliki sebuah chapel di basementnya, di mana hanya pemain-pemain paling berbakat yang bisa masuk ke dalam sana untuk dilatih secara khusus, dan mereka yang terpilih akan mendapatkan tato not musik seperdelapan. 10 tahun yang lalu, hanya Charlotte yang bisa masuk ke dalam chapel. Terlihat Charlotte muda yang sangat ketakutan dan penuh dengan tekanan ketika salah nada sedikit saja. Anton pun menceritakan sejarah sekolah tersebut yang turun-menurun dimiliki oleh keluarganya dengan cara didikan yang sama seperti orang tuanya dahulu. Siapapun yang melakukan kesalahan saat bermain di dalam chapel, walaupun hanya sedikit, maka mereka sama saja dengan merendahkan martabat sekolah, dianggap gagal dan harus mendapatkan hukuman dengan cara membayar sesuatu, yaitu digadabah sama mereka bertiga. Perkataan-perkataan tadi itu terus-menerus disampaikan dengan cara santun dan bahasa yang sangat elegan agar bisa mencuci otaknya Charlotte. Anton mengatakan jika hukuman itu bukanlah sebuah asusila melainkan sebuah hadiah. Hadiah mengesia sangwan. Fortunate enough to earn their place here. But I can only... Because it's what's expected of us. Prepare for the perfection. And failed. You pay the price. Karena tahu Charlotte sudah sadar dari pencucian otaknya selama ini dan sudah berani melawan, Anton langsung menyeretnya ke dalam chapel. Charlotte pun sempat melawan, tapi Anton berhasil memukulnya hingga ngajongkewang tuala kaya. Tonight, Charlotte, after so many years, Malam itu Charlotte diminta bermain selo dan disaksikan oleh mereka semua.
Charlotte yang melihat Paloma meminta bantuannya untuk menghentikan semua ini. Tapi ternyata Paloma berada di pihak suaminya karena memang seperti itulah tradisi peraturan di sana. Mereka semua melakukan perbuatan bejat tersebut dengan embel-embel agar pemain-pemain berbakat tidak akan melakukan kesalahan lagi sedikit pun. Atau dengan kata lain harus bermain dengan sempurna. Perfect pokoknya mah bosku. Tapi nya tolong ayo gitu cara nama. Sabar. Everybody should be so lucky. To play that. Sebelum permainan dimulai, Lizzie diminta memberikan minuman ke Jeffrey dan Taze sebagai hidangan. Jika malam ini Charlotte bermain dengan sempurna, maka dia akan dibebaskan. Tapi jika ada sedikit saja satu nada minor, maka harus ada yang membayar. Dan itu bukanlah Charlotte, melainkan bocil berbakat lainnya bernama Jingli yang baru masuk sekolah tersebut. This private concert. You are. She just got here. She's a child. Charlotte pun mulai memainkan selonya dan berusaha memainkan dengan sempurna agar Jingli tidak menjadi korban. Sayangnya ada satu nada yang meleset dan Charlotte mulai panik ketakutan. Tapi ternyata Jingli diantar kembali ke kamarnya oleh Paloma karena dia masih butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan bakatnya dan belum pantas menjadi orang yang terpilih dan juga belum memiliki tato. Maka dari itu Charlotte lah yang harus membayar kesalahannya. Anton pun memerintahkan Jeffrey dan Taze untuk melaksanakan tugas tersebut dan Charlotte hanya bisa teriak minta tolong. Lalu yang terjadi, I deserve. Spread her legs. Don't touch me. ternyata Charlotte dan Lizzie sudah bersekongkol. Dan memang saat masuk ke rumah Charlotte, Lizzie sudah pengen menghabisi saja. Tapi dia membenarkan perkataan Charlotte saat mereka berada di jalan pegunungan Cina ketika Lizzie sudah tangannya. Charlotte mengatakan dia terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan Lizzie. Charlotte tahu jika Lizzie telah digadabah berkali-kali selama bertahun-tahun seperti dirinya dahulu. Karena Lizzie sudah mulai tercuci otaknya, maka satu-satunya cara adalah dengan memotong tangan Lizzie sebelah dan Lizzie bisa diselamatkan. Anton selalu mengatasnamakan pendidikan dan bahwa tindakannya merupakan sebuah panggilan. Padahal semua itu hanyalah siksaan dan pengadabahan belaka. Anything. Paloma? Setelah itu mereka menghabisi Paloma dengan menikam punggungnya, lalu mulai menyerang Anton berkali-kali. Anton terkena sabetan pisau tapi dia masih bisa melawan dan menusuk tangan kiri Charlotte dengan sangat brutal sampai akhirnya. Di akhir film terlihat Charlotte dan Lizzie yang saling melengkapi bermain selo di hadapan penonton, satu-satunya yaitu Anton. Tapi dalam kondisi mulut dan bibir dijahit, juga tangan dan kakinya juga sudah diamputasi. Sakit jiwa ini film sumpah, tapi keren sih. Tamat? Keren ini film. Berapa kali plot twistnya bosku? Hitung sendiri ya. Konsepnya menarik, ceritanya sedap, apalagi endingnya fix masuk playlist rekomendasi plot twist. Udah pada ngecek playlistnya belum kalian bosku? Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum.